Teman-teman ya, berjumpa lagi di Git Review teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman saya akan ngasih tahu caranya bagaimana cara memasang modul Bluetooth speaker teman-teman ya. Oke ya teman-teman, langsung saja saya tunjukkan satu ini adalah power supply teman-teman. Saya menggunakan power supply itu 500 mAh non CT, mereknya itu Real Pro, trafonya mereknya Real Pro teman-teman. Nah ini sudah saya tes teman-teman, 500 mAh. Saya menggunakan outputnya itu 12 volt ya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan IC TIP 7812 teman-teman, bisa lihat. Dia menggunakan 7812 ya, pokoknya IC nya itu 7812, dan saya menggunakan arus utama yaitu 15 volt, nanti keluarnya 12 volt teman-teman. Apakah gak kegedean teman-teman ya? Nah masalahnya itu teman-teman ya, apakah nanti akan saya jelaskan. Ini saya buka dulu karena saya sudah tes ya teman-teman. Saya buka dulu plastik. Nah di sini ada remote control teman-teman ya, kita singkirkan dulu remote controlnya seperti ini. Di sini ini adalah modulnya teman-teman. Di sini ada. Nah kenapa saya menggunakan 12 volt untuk supply-nya teman-teman? Memang di sini sudah tertera memang bisa diberikan arus sampai 12 volt teman-teman. Jika teman-teman ragu menggunakan 12 takut rusak apa, teman-teman bisa pakai 9 volt teman-teman. Tapi kalau 5 volt saya coba itu tidak bisa bekerja, ini tidak bisa nyala teman-teman. Untuk 5 volt sendiri tidak bisa menyala. Mereknya ini adalah Mac teman-teman. Kalau teman-teman punya sama merek Mac tapi gak sama persis kayak saya, disitu bisa disupply misalkan 5 volt ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi di sini sudah saya cek arus 5 volt tidak bisa bekerja ya merek Mac ini teman-teman. Ini Bluetooth speaker yang mereknya Mac teman-teman ya. Jadi mereknya Mac seperti ini. Di sini tidak ada apa ya, ya seperti ini. Jadi beli itu dalam keadaan seperti ini, tidak ada kayak manual book. Kalau di Bluetooth yang lain itu biasanya ada manual book teman-teman. Di sini nggak ada, cuma ada plastik sama kabel, cuma itu aja. Jadi nggak ada kayak kardusnya, itu nggak ada manual book teman-teman. Di sini untuk outputnya teman-teman, di sini adalah outputnya, di sini adalah outputnya teman-teman. Di sini ada L, A itu ground, R itu jalur output, R jalur add, groundnya di tengah, sedangkan di antena teman. Nah untuk supply-nya di sini teman, di plastik warna merah ini teman. Nah kotak warna merah ini adalah untuk jalur power supply-nya. Di sini nggak saya pakai, ini jalur line N ya, line N, L sama R. Jadi ini nggak begitu penting kalau menurut saya teman-teman. Begitu penting teman-teman. Oke, ini akan saya pasangkan dulu teman-teman. Saya pasang. Nah di sini ada 3 kabel teman-teman. Yang satunya untuk out, yang satu line N ya. Line N nya itu di sini 3, yang kabel ada 3 kabel. Tapi di sini nggak saya pakai teman-teman. Di sini saya singkirkan aja karena nggak saya butuhkan ya. Tidak begitu penting kalau menurut saya. Yang terpenting adalah supply sama outputnya, itu aja. Di sini akan hubungan ke supply-nya teman-teman seperti ini. Nah, maka setelah ini dia akan terkunci teman-teman. Nah sudah selesai. Terus sama jalur untuk outputnya teman-teman ya, seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Di sini tinggal dicoba aja kasih power supply, kita bisa lihat untuk supply-nya sendiri ya teman-teman. Untuk groundnya itu di posisi, kita coba lihat teman-teman di sini. Teman bisa lihat ya untuk groundnya. Nah ini 12 voltnya, di sini groundnya di tengah. Sedangkan ini kan 5 volt teman-teman, 5 volt ini, tapi tidak ada jalur ke soket ini ya, nggak ada jalur, cuma ada 2. Jadi ini kabel tempatnya cuma ada 2, jadi di sini tuh tidak ada jalur. Mungkin ini satu bisa 5 volt, satu bisa 12 volt, mungkin aja teman-teman, karena saya belum nyoba yang 5 volt. Ini 0 sampai 12 volt teman, tapi teman-teman bisa kasih supply 9 volt itu bisa menyala, tapi kalau 5 volt dia tidak bekerja teman-teman. Jadi untuk menentukan teman-teman bisa balik seperti saya ini. Di tengah ini adalah ground ya teman-teman. Ground itu berarti kabelnya di sini, sedangkan yang ada kabel buletan merah ini berarti yang positif teman-teman. Jadi teman-teman paham ya, teman-teman bisa lihat dibalik nantinya teman-teman untuk plus minusnya teman-teman. Nah sedangkan yang di sini sudah kelihatan ya, sudah terpapang jelas bahwa L, kalau L sama R dibolak-balik gak ada masalah, asal groundnya tuh tetap di tengah teman-teman. Groundnya itu di tengah ya. Groundnya teman-teman itu di tengah, L sama R ini jalur plus-plusnya ya teman-teman. Misalkan plus-plusnya ya teman-teman ya, L AG itu ground teman-teman, sini ANT itu antena warna kabel merah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, langsung kita
ke supply-nya aja teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, yang pertama ini saya akan sambungkan dulu ke power supply-nya teman. Jadi teman-teman harus bikin power supply dulu ya. Kalau misalkan di charger HP bisa mungkin yang unit yang lain ya, Bluetooth yang lain, tapi kalau yang saya ini sudah saya coba nggak bisa teman-teman ya, tidak bisa menyala teman-teman. Ini yang saya sambungkan dulu teman-teman ya. Oke, ini adalah tahap pemasangan untuk daya ya, daya ke mode Bluetoothnya seperti ini udah selesai teman-teman. Jadi ini kita singkirkan dulu sini teman-teman. Jadi saya akan pasang ke outputnya, jalur outputnya teman-teman. Di tengah ini adalah ground teman-teman, untuk di tengah ini groundnya teman-teman. Di sini adalah untuk outputnya. Maka teman-teman ini sudah selesai, sudah final. Jadi akan saya kasih dulu kabel untuk AC nya teman-teman. Maka tahapan ini sudah selesai teman-teman, hanya kita dicoba aja teman-teman ya. Jadi oke, ini akan saya coba saya colokkan ke arus listrik. Teman-teman bisa perhatikan ya, Bluetooth speakernya nanti menyala atau tidak teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat ini sudah menyala ya. Nah ini kalau ini mode Bluetooth start otomatis teman-teman ya. Jadi sudah mode Bluetooth, saya tinggal kasih input aja teman-teman ya, tinggal koneksikan ke HP ya. Ini adalah jalur input dari amplifier dan ini adalah outputnya teman-teman. Saya tancapin dulu seperti ini. Kalau ini sudah dipakai maka secara terotomatis koneksi teman-teman pada saat Bluetooth dinyalakan teman-teman. Nah, maka ini sudah terkoneksi dengan handphone saya akan coba putar teman-teman ya. Nah ini saya mute ya teman-teman, saya coba mute. Jika kalau teman-teman pakai remote ya, ini teman-teman kan di sini kan tadi ada segel ya, segel untuk penutup baterai. Maka kalau ini masih terpasang, remote ini tidak akan bisa bekerja teman-teman. Nah ini saya mencoba nggak bisa bekerja, teman-teman harus lepas ya, seperti ini harus lepas, setelah itu baru bisa digunakan teman-teman. Coba kita play lagi. Itu ya teman-teman ya, jadi sudah berhasil, sudah bisa dipakai teman-teman ya. Untuk FM radio bisa teman-teman pasti udah tahu ya fungsi-fungsi tombolnya, jadi nggak perlu saya jelaskan teman-teman. Oke teman-teman, di sini kalau jika teman-teman ingin membuka membuka baterainya, teman-teman bisa dorong sini ya, yang ini teman-teman.
coba lihat kita. Nah ini teman-teman bisa dorong seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi baru bisa dilepas untuk baterainya teman-teman. Nah ini baterainya kecil, jadi ini teman-teman tekan seperti ini nanti. Nah tekan seperti ini baru ini bisa dilepas, jangan dicabut seperti ini, dia tidak akan, karena terkunci, tidak akan bisa ditarik keluar teman-teman. Jadi untuk memasukkannya seperti ini teman-teman, jadi gasangan balik ya seperti ini. Nah udah, kalau teman tarik ke sini maka dia tidak akan keluar teman-teman, jadi dia secara otomatis akan terkunci. Teman-teman harus dorong yang ininya. Benar teman-teman, seperti ini ya, kita lihat ya. Coba saya contohkan teman. Nah jadi teman-teman dorong seperti ini, setelah itu sambil gini. Nah maka bisa keluar teman-teman ya. Jadi kalau ini pada saat seperti ini teman-teman harus dorong gini ya, di sini dorong ini. Nah dia akan terbuka teman-teman. Jadi kalau teman-teman tarik sini dia tidak akan keluar, karena di start otomatis dia akan terkunci ya, seperti itu. Nah ini saya kasih arus 12 volt teman-teman ya, jadi arus utamanya 5 volt, saya kasih 7812. jika teman-teman ragu takut rusak atau apa, teman-teman bisa kasih 9 volt, karena saya coba pakai 5 volt dia tidak bisa bekerja teman-teman ya. Nah itu tadi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman terakhir teman-teman ya, nah jika teman-teman ingin tahu boxnya seperti apa, boxnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah box ya untuk modul bluetoothnya, seperti ini unitnya. Teman-teman bisa beli aja seperti ini untuk ditaruh di dalam teman-teman ya, itu teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, saya rasa itu aja cara memasangkan modul ke power supply teman-teman ya. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di kit review saya.